Ya, Anda masih bersama kami di Kabar Khusus. Saya akan langsung lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Hendrajit. Langsung tadi menyambung pernyataan dari Pak Hendrajit mengatakan bahwa realisasi kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini peluangnya sangat kecil sekali karena berkaitan dengan kondisi geopolitik yang saat ini memanas antara Amerika Serikat dan juga China. Ini konteksnya seperti apa sih, Pak Hendrajit? Justru itu Mbak Vita, jadi di balik pertemuan Biden dengan Jokowi, sebetulnya kan walaupun kesannya ada 8 yang seakan-akan progress report ya. Tapi itu kan baru semacam intensi atau niat baik dari itu. Tapi realitanya di balik itu ada kegusaran Amerika untuk memaksa bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi negara-negara di Asia Tenggara untuk ikut dalam blok baru mereka yang namanya strategi Indo-Pasifik. Nah persoalannya adalah kenapa begitu insist ya, begitu bersikeras gitu. Karena ketakutan Amerika pada Cina itu bukan pada kebangkitan ekonomi sebagai negara adik kuasa saja, tapi evolusi geopolitik di Cina dalam memproses dari terpuruk, bangkit, dan maju itu tidak pakai resep Barat. Nah itu yang mengkhawatirkan kalau nanti jadi kayak presiden, jadi percontohan gitu. Nah itu yang saya kira, nah makanya menjadi menarik ketika Biden di dalam pertemuan Jokowi mengatakan kita tidak akan perang dengan Cina, tapi kita akan perang kompetisi sehat. Ya? Tapi itu kan warning. Bahwa kita soft power perang ini, nah near militer, nah kalau kami agak unggul dari kalian, jangan ilfil ya. Nah, itu kurang lebih pesannya. Nanti saya akan dalami soal itu. Jinping, tapi artinya bisa disimpulkan seperti ini kalau tadi Pak Hendrajit mau mengatakan bahwa ada kekhawatiran dari Amerika Serikat karena kan selama ini kita tahu bahwa peran Amerika Serikat dalam kondisi global ini adalah sebagai polisi dunia. Ada kekhawatiran akan menggeser peran Amerika Serikat dalam kondisi secara global itu. Itu yang justru menjadi persoalan pokok Amerika, bahwa selama ini sejak pasca Perang Dingin dia mengkondisikan bersama Inggris dan Uni Eropa sebagai unipolar, pengkutupan tunggal. Nah problemnya setelah Rusia Cina 2001 membentuk aliansi strategis yang namanya Shanghai Cooperation Organization, itu menjadi benih pergeseran dari unipolar ke multipolar. Misalnya apa? BRICS, ya, Brasil, Rusia, India, Cina, dan belakangan Afrika Selatan membentuk blok ekonomi, dan itu menjadi kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa Brasil, India, notabene negara berkembang itu ya. Dan dia melibatkan Rusia, Cina sebagai simpul alternatif terhadap Barat. Itu sudah mengkhawatirkan buat Amerika, Inggris terkait unipolar. Yang kedua, ada yang namanya Forum Kerjasama Euro-Asia, jadi Eropa Asia, jadi Forum Kerjasama Ekonomi Eropa Asia yang awalnya memang Rusia, Cina, dan Asia Tengah seperti Kirgiz, Uzbek, dan sebagainya. Tapi pada perkembangannya kan Iran, Pakistan, India juga mulai dilibatkan sebagai observer dan bukan nggak mungkin menjadi anggota. Dan ini mengkhawatirkan, dan ini hadir semua ini di forum G20, walaupun Brasil oleh sebab internal tidak bisa hadir, tapi konsep pertarungannya tetap jalan. Seperti juga Rusia yang tidak menghadirkan Putin, tapi hanya Lavrov, tapi itu juga membawa sinergi kerjasama antara Cina dan Rusia terkait SCO yang tetap juga terbawa di dalam forum. Nah, sekarang tinggal Indonesia dan negara berkembang bisa nggak menjadi kekuatan ketiga yang diinspirasi oleh Konferensi Asia Afrika Bandung 55 dan Gerakan Non-Blok 61. Gitu. Pak Hendrajit, kita fokus dulu soal tadi ya, yang tadi Pak Hendrajit sampaikan akan ada kekhawatiran dari Amerika Serikat ini karena posisinya sebagai polisi dunia bisa berpengaruh. Nah, saya ingin tanyakan begini, kalau ada kekhawatiran itu, apa dong yang kemudian bisa kita maknai dari pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping kemarin? Itu hanya menggambarkan, terlepas Putin tidak hadir, bahwa memang tetap pertarungan sesungguhnya adalah dengan Beijing dengan Washington. Itu sangat kuat bertarung di dalam pertarungan di G20. Untungnya dalam konteks ini Indonesia sengaja membatasi diri dalam konteks isu ekonomi perdagangan dan negara berkembang, kepentingan negara berkembang. Ini sebetulnya tersirat kalau ini dikembangkan ya, saya nggak tahu dalam lihat perkembangan 2 hari ini hanya sudah modal dasar untuk menjadi landasan untuk membangun aliansi strategis di negara berkembang. Karena di situ ada Korea Selatan, ada Arab Saudi, ada Meksiko, ada Brasil, ada India. Nah, India, Indonesia jelas negara non-blok gitu kan. Nah, bisa nggak ini G7 versus G7? Jadi G7 ini kan sebenarnya hajatan negara maju awalnya kalau kita lihat.
baru setelah 2008 KTT dibentuk KTT, nah G7 plus Amerika. Nah, sementara di negara berkembang ada 7 negara juga. Dan ini bisa nggak G7 dengan G7 menjadi satu kontraskema terhadap itu sekaligus menetralisir Amerika Cina tanpa harus menghadapi atau pilihan keduanya, tapi kita punya satu konsep sendiri. Terlepas kalian punya kepentingan, kami punya ini. Nah, cuman saya belum lihat ini. Walaupun di sini ada blok BRICS yang juga pasti tidak tinggal diam. Dan ini jangan lupa Mbak Vita, BRICS ini yang berhasil Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, setiap G20 summit selalu rapat setengah kamar. Nah ini kan ironis, Indonesia kan pelopor negara berkembang, apa namanya non-blok. Ternyata justru Afrika Selatan yang aktif bahkan mengapil supaya spirit diaktifkannya kembali non-blok dimunculkan. Nah, sementara kita kan pelopor harusnya bisa lebih konstruktif lagi gerakan. Ini menarik sekali Pak Derajat. Nanti kita akan bahas usai jeda, kita akan fokus soal pembahasan atau diskursus ketika pertemuan antara Joe Biden dan juga Xi Jinping ya. Tapi saat lagi tetap bersama kami.